Bayangin aja, 2 jutaan kita udah dapat layar curve AMOLED 120Hz Corning Gorilla Glass 5. Bodinya sangat tipis dan ringan, udah tahan cipratan air. Kameranya 108 megapiksel. Chipset gaming Helio G99 Ultimate, ada NFC dan dual speaker. Dan fingerprintnya juga udah dalam layar loh. Tapi entah kenapa perasaan ini HP sekarang jarang banget dilirik orang, apalagi semenjak kedatangan Tecnopova 6 di Indonesia. Padahal secara spesifikasi dan harga juga sebetulnya menarik. Nah, pertanyaannya, HP ini cocok apa nggak buat kalian? Mari kita bahas. Oke, ngomongin harganya, setelah gue cek di official store di toko ijo, harga dari Tecno Spark 20 Pro Plus itu 2,5 jutaan. Sedangkan Tecnopova 6 di 2,6 jutaan, lebih murah 100 ribu dari Pova 6. Tapi kenapa sekarang jarang dilirik? Apa karena Tecno Spark 20 Pro Plus rilis lebih dulu dan Tecnopova 6 baru rilis? Coba deh beritahu gue alasan kalian di kolom komentar. Oke, ngomongin desain ini, mungkin jadi kelebihan yang paling menonjol ya dibanding smartphone lain di kelas harganya. Yang mana HP ini mengadopsi desain curve AMOLED display yang kelihatan mewah. Ya, meskipun HP flagship sekarang kebanyakan jarang pakai layar lengkung, tapi desain layar lengkung ini masih digunakan di smartphone mid-range premium seperti Vivo V30 Pro atau Realme 12 Pro Plus. Namun harganya itu bisa 2 kali lipatnya. Tapi beda halnya dengan Tecno Spark 20 Pro Plus ini yang cuma 2 jutaan, kalian udah bisa dapetin desain sepremium ini. Menurutku untuk desain ini udah top lah, tipisnya juga udah gak ketulungan. Rasanya wajib pakai casing biar aman. Permukaan bodinya juga matte, jadi gak gampang nyeplak sidik jari. Intinya desainnya ini bener-bener top walaupun secara material masih plastik semua. Oh iya, untuk pilihan warna ada 3 ya, ada putih, hitam, dan juga hijau dengan finishing vegan leather. Lalu di bagian layarnya ini udah jadi standar baru ya di HP budget 2,5 jutaan. Jadi si Tecno Spark 20 Pro Plus ini pakai panel curve AMOLED 120Hz berukuran 6,78 inci yang udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Ya, meskipun gak sevibran layar AMOLED-nya smartphone flagship, tapi kalau dibandingin layar IPS ketajaman gambarnya ini masih cukup tinggi dan kecerahan layarnya masih di bawah Tecnopova 6 sedikit, tapi masih sangat nyaman digunakan di bawah sinar matahari langsung. Terlebih lagi rasio screen to bodinya yang luas bisa bikin kalian puas saat main game atau sebatas streamingan di HP ini ya. Kemudian buat audionya ini udah dual stereo speaker dan buat kualitasnya biasa aja, vokalnya jernih, bassnya tipis, udah gitu bodinya juga getar karena backdoornya tipis. Agak di bawah ekspektasi sih, tapi masih bisa diakalin pakai equalizer bawaan, jadi agak mendingan. Dan HP ini juga gak punya lubang jack 3,5 mili. Terus dari segi performanya, Tecno Spark 20 Pro Plus pakai chipset 4G paling kencang hingga saat ini ya, dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang didukung RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2 berkapasitas 8/256 GB. Tapi yang jelas Transsion Holding sepertinya borong chipset ini untuk dipakai di banyak smartphone mereka, termasuk Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Lalu untuk tes gamenya dipakai buat main game PUBG M bisa kebuka di settingan sampai smooth ultra di 40 fps, seandainya bisa kebuka di 60 fps ini, si mantep ya. Terus di Mobile Legends frame rate-nya dapat di super dan grafisnya ultra bisa dapat di 70 hingga 90 fps ini sih udah cukup lancar lah ya, nggak patah-patah. Dan game ketiga Genshin Impact di settingan 60 fps dapat rata-rata di 41 fps ya, emang kadang ada frame drop di kisaran 20 fps, tapi ya wajar karena ini termasuk game berat. Dan menurut gue performa dari Helio G99-nya mantep, stabil, tapi nggak terlalu adem karena bodinya tipis jadi gampang anget, harus diakalin pakai cooler biar adem dan nyaman. Lalu buat sektor foto dan videografinya, kamera Tecno Spark 20 Pro Plus menurut gue seperti produk Transsion pada umumnya ya, di sini ada kamera ultra wide. Padahal di kelas harga segini merek sebelah juga ada yang ngasih OIS. Tapi sebagai gantinya di sini Tecno ngasih sensor ISOCELL HM6 beresolusi 108 megapiksel yang hasilnya cukup bagus dan cukup bersih, meskipun saya ngerasa ada sharpening, jadi gambarnya kelihatan tajam. Ya tipikalnya Infinix lah, cuman masih enak dilihat apalagi buat upload di sosmed ini, udah mantep warnanya keluar. Dan banyak juga sih HP 2 jutaan yang hasilnya nggak lebih dari ini. Lalu buat low light-nya ini juga cukup oke ya, noise-nya minim, apalagi kalau pakai night mode-nya, dia bener-bener terang banget jadi berasa terang semua.
Nah, untuk hasil perekaman videonya, di resolusi Full HD 30 fps dan Ultra Steady-nya menurut gua ini cukup stabil lah ya. Gambar juga cukup bagus, dynamic range juga cukup luas. Nah, kalau kalian butuh detail yang lebih jelas, kalian bisa pakai di resolusi Full HD 60 fps atau 2K-nya. Tapi untuk kestabilannya di sini nggak bisa stabil ya, seperti di resolusi Full HD 30 fps tadi. Lalu untuk user interface di HP ini pakai iOS 13 berbasis Android 14 yang minim iklan dan bloatware di aplikasi bawaan. Kemudian untuk tampilan ini simple ya, gak terlalu rame. Nah, untuk jaminan update tidak ada informasi yang pasti ya, tapi kemungkinan dapat update 2 tahunan seperti smartphone tradisional lainnya. Kemudian hal yang perlu kalian perhatikan di sini jaringannya masih 4G ya, meskipun di Indonesia jaringan 5G belum menyeluruh, setidaknya kalian mempertimbangkannya. Kemudian meskipun dia pakai chipset gaming Helio G99, kalau dipakai game berat ini butuh kipas ya, supaya performanya bisa lebih tahan lama. Ini mungkin karena efek dari bodinya yang tipis tadi, tapi kalau buat pemakaian sehari-hari sih aman-aman aja. Lalu seperti yang gue bilang di awal, terkait update Android yang belum ada kejelasan mengenai informasi ini. Terus HP ini juga nggak ada kamera ultra wide dan ketahanan baterainya di sini belum bisa dikatakan awet banget untuk ukuran kapasitas 5000 mah. Kemudian di sini juga nggak ada slot untuk micro SD tambahan, sebetulnya sih udah cukup lah ya 256GB di tahun ini. Dan di HP ini juga nggak punya headphone jack ya, mungkin udah zamannya ya sekarang pakai yang simple-simple kayak TWS yang sekarang banyak pilihan yang murah. Terus dari sisi kelebihannya ini jelas ya, bodinya tipis dan ringan, hal yang jarang banget dimiliki di HP kelas 2 jutaan. Gak hanya itu sih, desain 3D double curve-nya ini membuat dia terasa kelihatan premium dan modern juga. Lalu kamera selfie-nya juga udah model punch hole ya, dan layarnya udah AMOLED 120Hz fingerprint in display, RAM, dan kapasitas memori besar yang menurut gua harusnya udah cukup buat tahun ini ya. Dan performa chipset Helio G99 Ultimate di sini tetap terhitung kencang, apalagi kalau dibandingkan dengan saudaranya yang masih pakai chipset Unisoc T616. Kemudian dari segi perekaman videonya, dia udah bisa ngerekam video sampai 2K 30 fps depan belakang, dan kamera depannya ini juga udah dilengkapi sama LED flash. Jadi secara keseluruhan untuk kualitas kameranya ini udah bisa dibilang oke lah ya buat kelas harganya. Lalu speakernya di sini juga udah stereo, dan menariknya lagi di paket penjualannya ini juga lengkap banget. Udah ada softcase charger dan dapat juga screen protector curve, tempered glass juga. Udah ada NFC, lalu udah bersertifikasi IP53 yang artinya udah tahan debu dan cipratan air. OS-nya juga minim iklan dan bloatware, jadi udah mantep lah ya di harga segini udah dapet sekomplit ini. Nah, pertanyaannya apakah HP ini cocok atau tidak untuk kalian? Nah, itu tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, see you next watching, assalamualaikum.